Pernahkah dalam pikiran kita terlintas mengapa mayoritas penduduk Nusantara memeluk agama Islam? Kita sedang tidak berbicara pada entitas negara, akan tetapi penduduk yang menempati kepulauan Nusantara, dari semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Filipina bagian selatan, dan pulau-pulau yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sekitarnya. Benarkah sembahyang leluhur Nusantara mirip sholat dalam agama Islam? Mengapa Islam disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam? Benarkah apa yang sering kita dengar bahwa seluruh nabi dan rasul sejatinya adalah muslim? Jika memang demikian, dapatkah kita menganggap bahwa Islam di sini berbeda dengan Islam di sana, sehingga Islam seolah kehilangan universalitasnya? Apalagi bila ternyata di bumi Nusantara ratusan tahun silam sudah terdapat keyakinan yang boleh dikata juga Islami, atau dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran tauhid atau monoteisme dalam Islam. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Hasil kajian pustaka oleh para ahli sejarah menyebutkan bahwa sebagaimana keyakinan dalam Islam di Nusantara khususnya tanah Jawa, sejak ratusan tahun silam sudah dianut satu keyakinan bercorak monoteis, yakni kepercayaan akan keberadaan suatu entitas tunggal tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adil kodrati terhadap kehidupan dunia. Entitas tunggal inilah yang mereka yakini dianggap layak sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dan mereka sebut sebagai Sang Hyang Toyo. Dari sebutan itulah pula kemudian muncul istilah Kapitayan. Kapitayan mengacu pada corak keyakinan kepada Sang Hyang Toyo, Zat Maha Kuasa pencipta dan pengatur segala sesuatu. Sang Hyang Toyo adalah sumber segala kejadian yang tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa didengar dengan telinga, tak bisa diraba dengan tangan, tak bisa dibayang-bayangkan, tak bisa dipikirkan, tak bisa dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Dia adalah Toyo, yaitu hampa subung atau awung-awung. Dia tidak dilahirkan, tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak satupun makhluk yang bisa mengenal keberadaannya yang sejati. Manusia mengenalnya melalui kekuatan dan kekuasaannya di alam ini, sebagai pribadi ilahi yang menjadi segala sumber kehidupan yang tergelar di alam semesta, yakni pribadi ilahi yang memiliki nama dan sifat sebagai pengenal keberadaan dirinya. Konon, Kapitayan inilah agama asli nenek moyang kita yang sebenarnya. Kapitayan sudah ada di bumi Nusantara sejak awal, bukan animisme dan dinamisme, sebagaimana dituduhkan sejarawan orientalis di sebagian buku-buku sejarah kita. Di masa-masa belakangan ini, mungkin perlu diketahui bahwa konsep yang sebenarnya adalah konsep asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa, bukan konsep ajaran Hindu atau Buddha dari India, sebagaimana yang selama ini sering dipahami banyak orang, karena Kapitayan sendiri sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Kawi, dan Bali, di mana Kapitayan sendiri bermakna keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural, keberadaan spiritual bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Entitas absolut yang mustahil dibayangkan dan digambarkan, apalagi sekedar didekati dengan panca indera kita. Karena sifatnya yang demikianlah, orang Jawa pun mendefinisikan Sang Hyang Toyo yang berarti hampa atau kosong, tapi bukan berarti tak ada. Dalam satu kalimatan Kenoki Noyo Ngopo yang keberadaannya sama sekali tak bisa diapa-apakan. Begitulah cara orang Jawa bertauhid, mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Pada masa itulah akidah orang Jawa sebelum apa yang kita sebut sebagai agama Samawi diperkenalkan kepada mereka ratusan tahun setelahnya. Menganalogikan dengan pemahaman keberagaman kita di zaman sekarang. Lalu, bagaimana akidah itu mereka terjemahkan ke dalam syariat Islam?
Apakah mereka punya semacam kitab suci berisi tuntunan perilaku dan beragam tata cara ritual atau prosesi ibadah? Bukankah orang Jawa juga dikenal berpemahaman bahwa keyakinan yang dianut tak patut hanya berhenti pada keyakinan, apalagi hanya untuk bahan perdebatan semata, melainkan harus dilakukan dalam tingkah laku di kehidupan keseharian mereka. Sejarawan juga menyebutkan, meski tak berwujud kitab suci, agama-agama samawi sebagaimana bentuknya yang kita kenal sekarang, tapi masyarakat Jawa kala itu telah bersepakat untuk memiliki apa yang disebut dengan pakem, yakni semacam konsensus yang mesti dijaga ketat dalam berkeyakinan dan berperilaku, yang kesemuanya diarahkan pada apa yang mereka sebut sebagai tata krama atau aturan hidup luhur, agar orang Jawa menjelma sebagai sosok manusia yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji. Tata krama dengan pakem yang terjaga ketat itulah yang dapat dianggap sebagai kitab suci keyakinan Kapitayan, yang juga mengatur muamalah orang Jawa dalam bermasyarakat, bukan saja dalam melaksanakan sejumlah laku atau ibadah yang bertumpu pada prinsip keseimbangan kosmos sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maka dari itu, sebagaimana dalam Islam dikenal beragam tingkatan ibadah seperti syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat, maka di kalangan Kapitayan pun sudah mengenal adanya praktik-praktik pelaku yang berbeda antara masyarakat awam dan kalangan di atas awam dalam berhubungan dengan Sang Hyang Tunggal yang maha gaib bagi kalangan awam Kapitayan. Karena Sang Hyang Tunggal diyakini bersifat gaib, maka untuk memujanya tentu dibutuhkan berbagai sarana yang bisa terjangkau alam pikiran manusia. Itulah sebabnya kalangan ini berkeyakinan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Toyo sejatinya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau Toh, yang bermakna daya gaib yang bersifat adi kodrati. Dengan pemahaman itulah mereka juga yakin bahwa Tu atau Toh itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama tersebut. Oleh karena itu, tak heran bila pengikut ajaran Kapitayan pun meyakini adanya kekuatan gaib pada benda-benda yang namanya mengandung unsur Tu atau Toh, seperti watu, tugu, tulang, tumbak, tunggak, tulu, tumbuhan, topeng, dan lain sebagainya. Mereka pun biasanya menyediakan sesajen berupa tumpeng, tumbal, tumbuh, dan lain sebagainya, yang kesemuanya dianggap memiliki kekuatan magis. Sementara untuk para ulama, Kapitayan yang tingkatan pemahamannya berada jauh di atas pemahaman kalangan awam, sudah memiliki tata cara tersendiri dalam menyembah langsung atau sembahyang kepada Sang Hyang Toyo di sebuah tempat ibadah yang disebut sangkar, mirip juga dengan sebutan langgar atau surau di kampung-kampung. Penyembahan ini dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu yang urutan-urutannya juga sangat mirip dengan tata cara sholat kita di zaman sekarang. Pertama, seperti takbiratul ihram sambil menghadap tutuk di dinding sebagai lambang kehampaan atau mirip pengimaman masjid atau musola sekarang. Ulama Kapitayan melakukan tulaje atau berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud menghadirkan Sang Hyang Toyo di dalam tutut atau hati. Setelah dirasa Sang Hyang Toyo sudah bersemayam di hati, langkah selanjutnya adalah tangan diturunkan. Setelah tulajek dirasa cukup, gerakan dilanjutkan ke posisi tubuh tungkul atau membungkuk dengan wajah menghadap ke tanah, persis seperti posisi ruku dalam sholat. Setelah itu, gerakan dilanjutkan lagi ke posisi tulumpak atau duduk bersimpuh dengan kedua tumit diduduki, mirip duduk iftiros, sambil kemudian beranjak ke posisi terakhir yang disebut tondem atau bersujud dengan menempelkan dahi di atas tanah. Sampai di sini muncul sebuah pertanyaan, mengapa tata cara ibadah Kapitayan ini sangat mirip, walau tak boleh disebut persis, dengan tata cara sholat kita dalam Islam? Benarkah nenek moyang kaum pribumi Nusantara lama merupakan anak keturunan Nabi Syis dan Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana dinyatakan sebagian kalangan peneliti sejarah? Dapatkah hal ini dianggap sebagai bukti pendukung dan jawaban atas pertanyaan di awal penjelasan ini, bahwa seluruh nabi dan rasul tak terkecuali Nabi Syis dan Nabi Nuh sejatinya adalah muslim?
Inikah pula penyebab utama tak adanya perlawanan berarti dari masyarakat Nusantara atas kehadiran ajaran Islam yang dibawa para wali dalam dakwah mereka, khususnya di tanah Jawa? Atau mungkinkah justru ini alasan sebenarnya kenapa para wali Songo mendakwahkan Islam dengan cara mengakomodir tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang sudah ada? Karena sesungguhnya para wali itu sudah tahu sebelumnya bahwa masyarakat Nusantara memang sudah berstatus muslim sejak lama. Wallahu a'lam bishawab.